Oke, kita lanjutkan ke episode 37. Kakak, lihat, aku dan pikiran baik-baik. Apa yang terjadi terakhir kali ketika aku jatuh cinta? Aku cuma dihianati. Mungkin benar pikiran adikku ini. Aku harus hati-hati dengan Seng Yuan. Ling Meng benar juga. Aku tidak boleh jatuh cinta lagi. Aku harus mengendalikan diriku sendiri dan mengendalikan nafsuku. Di sini banyak sekali SMS yang sudah masuk ke dalam HP-nya Seng Yuan. Seng Yuan, apa proyek kita bisa punya kesempatan? Seng Yuan, kita ngobrol di sana dan masih banyak lainnya yang kepingin perhatian dari Seng Yuan. Ini semua teman sekelas yang jarang sekali aku hubungi. Tapi ketika aku kaya, semuanya berusaha menghubungiku lewat WA yang baru saja aku mulai gunakan, bahkan tidak perlu melihat mereka. Menurutku Wa Xiaolongnu ini benar-benar mengirimku begitu banyak pesan. Halo senior, cuacanya ini cerah. Senior, pasti sibuk ya. Dan lain-lain yang membuatku cukup lumayan tertarik adalah dirinya yang cukup kawaii. Gadis di foto itu memang cantik dan lembut, tapi sudah di Photoshop. Aku harus melihat secara langsung untuk junior memiliki potensi untuk bergabung dengan kandidat. Aku akan menarik kesimpulan ini perhatian dia lebih lama. Ini akan menjadi sibuk nantinya. Oke, kita bicara nanti. Untuk junior yang mengambil inisiatif dan terus mengirim pesan bahkan setelah aku tidak membalas selama berhari-hari, semakin pendek responnya semakin baik. Perasaan tidak aman akan memberinya perasaan bahwa aku hanya di luar jangkauan. Namun masih ada harapan. Saat itu Nana pun memanggil, Seng Yuan, bagaimana penampilan gua? Anjay, ini sangatlah kawaii banget dan menggugah selera. Apa engkau menyukainya? Nana, kamu mengganggu ketenanganku hari ini. Kamu harus menerima akibatnya. Langsung saja disosor oleh Seng Yuan. Haruskah kita masuk ke dalam? Tidak perlu. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Nana, kamu sangat luar biasa. Bisakah hari ini kita bermesraan? Seng Yuan, kamu terlihat berbeda lagi hari ini. Bagaimana begitu? Aku perasaan biasa saja. Kamu terlihat lebih berotot dan berisi. Apa kamu sedang berolahraga belakangan ini? Ya, aku sudah. Ayo pindah ke sofa saja yang lebih nikmat. Nana, apa kamu tahu cara menunggangi kuda? Tidak juga. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjadi kuda-kudanya. Baiklah, aku akan menjadi peralatan gratismu. Lain kali kita bisa naik kuda. Berkuda semacam itu tidak sama dengan apa yang kamu maksud sekarang, bukan? Batasi Nana. Ini sama kok. Kalau nggak percaya silahkan coba sendiri. Dan di sini si Nana main kuda-kudaan. Bagus sekali Nana. Kamu benar-benar berbakat menjadi pengendara wanita. Dan keesokan harinya di kantor komite Liga Pemuda Universitas. Nona, saya di sini untuk menyerahkan aplikasi dan proposal startup saya. Benar sekali. Ayo, dan nampaknya pegawai wanita di sono milik Seng Yuan kelambakan melayani datangnya pelanggan. Nona, di mana saya harus meletakkan ini? Nyonya, di mana saya harus meletakkannya? Dan nampaknya di sini sang banyaknya menjadi pengkor nih mulutnya. Hampir tidak ada yang mengajukan permohonan hibah startup sebelumnya. Jadi mengapa tiba-tiba ada begitu banyak mahasiswa? Apakah yang terjadi sesuatu yang saya ketahui di sekolah akhir pekan ini? Di sini Seng Yuan lari di treadmillnya dan mendapatkan telepon dari sekretaris kecil. Panggilan dari sekretarismu? Siapa itu? Bos, saya menerima gelombang pertama aplikasi dan proposal startup hari ini. Sebanyak 653 yang diajukan. Wow, banyak banget. Berapa rasio pria dan wanita? Wanita 628 wanita dan pria cuma 205 saja.
Oh, kau tangani penyaringannya. Pisahkan gandum dan sekam. Kita bisa cari yang bermutu saja. Jangan khawatir, semuanya berbaris. Jangan dorong-mendorong, satu persatu, oke? Hah, apakah itu berarti saya harus menolak semua pria? Tidak. Jika ada pria dengan proposal bisnis yang bagus, Anda bisa mengirimkannya padaku. Dimengerti, bos? Siap. Laksanakan. Jika mereka semua wanita cantik, bukankah ini akan menjadi rombongan lagu dan tari yang hebat? Saya benar-benar perlu mengembangkan bakat. Jika tidak, ketika ayah sistem ini memberi aku sebuah industri nanti, aku tidak akan punya tentara untuk diperintah. Seng Yuan, kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Siapa itu sekretaris kecil? Dia adalah bawahanku dari sekolah. Ada apa? Apa kamu cemburu lagi? Tidak, aku hanya bertanya. Rupanya di sini pelatih lu malu-malu ngeong. Jangan perlu pikiran kami memiliki hubungan yang benar-benar profesional. Pikiranmu itu hilangkan. Ting, sistem mendeteksi bahwa host sekarang memiliki wanita ketiga dengan tingkat kesukaan 90% atau lebih. Sebuah pencapaian tingkat kesuksesan telah diletakkan. Hadiah akan segera diberikan setelah ini. Lulus, sayangku, lumayan sebuah kata sederhana untuk meyakinkan sebenarnya membawa hadiah yang tak terduga. Di sini pelatih lu pun kecintaan sudah mencapai 90%. Setiap kali tingkat kesukaan NPC mencapai 90, hadiah dari sistem sangat murah hati. Aku penasaran apa itu kali ini. Peningkatan diameter 5 meter. Wow, nuklirnya menjadi 5 meter. Anjir, 30 juta dana bakti eksklusif. Anjir, sepertinya 30 miliar kalau dalam rupiah. Kartu tukar paket keterampilan eksklusif paket 2. Anjay, beneran datang ini duitnya. Dana bakti eksklusif itu sudah jelas. Itu untuk Lau Xing dan Mr. Lee. Aku masih punya satu paket keterampilan eksklusif dari terakhir kali. Tapi barang pertama ini benar-benar menantang surga. Tidak ada pria tidak akan gila karenanya. Anjir, ini semuanya membuatku menjadi lebih jantan. Sistem, aktifkan perpanjangan nuklir pertama. Anjir, langsung nuklirnya menjadi panjang dan dahsyat. Di bawah perutku ada sensitif yang sangat hangat. Dan nampaknya ini berhasil. Nah, perasaannya sangat jelas. Lu sayang, kemari sebentar. Ada apa Seng Yuan? Tiba-tiba kau memanggilku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat ke atas ini. Apa yang terjadi? Tunggu dulu, tahan dulu Seng Yuan. Ada yang tidak beres. Apanya yang tidak beres? Langsung aja kita kilatkan. Apa yang tidak beres? Hah? Aku merasa kau seperti imajinasi apa mungkin aku sedikit berbeda. Berolahraga beneran membantu. Tumbuhan rudalnya semakin jantan. Atau mungkin kau yang salah telah berubah. Tidak mungkin. Benarkah? Lebih lembutlah denganku lain kali. Aku benar-benar tidak tahan. Oke, lu sayang. Aku pasti akan penasaran dulu lain kali. Mungkin saat ini gue sudah tak tahan. Anjir, efeknya benar-benar luar biasa ini. Hadiah dari sistem. Pelatihan Liu adalah bisa. Lihat sebentar, mungkin karena ngos-ngosan, harus pagi dan aku harusan mendadak. Di sini pelatih Liu merasa terpuaskan dan dia kecapean sehingga harus bubuk-bubuk untuk mengembalikan tenaganya. Sepertinya senjata baru itu sangat dahsyat. Sehingga aku harus hati-hati menggunakannya. Anjay, suatu saat lagi Adlu tersayangku dan Nana dan lain-lain Hui tersayangku juga harus beradaptasi dengan senjataku. Aku tidak boleh terlalu tergesa-gesa saat aku meluncurkannya. Lain kali aku akan memakai pemanasan dulu. Sudah sehari-hari kali kesalahpahaman itu, tetapi konselir tidak menjawab teleponnya atau membalas pesan WeChatku. Jika ini terus terjadi,
kesalahpahaman di antara kita hanya akan semakin mendalam. Rupanya di sini Seng Yuan pengen pergi untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Bagaimana aku bisa membuktikan aku tidak melakukannya. Kunci utamanya adalah membuat konselor memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku masih perlu berbicara dengannya secara langsung. Dia tidak ada kelas sore ini, jadi dia mungkin besar ada di rumahnya. Tik tik tik. Assalamualaikum. Siapa itu? Saya tetangga Anda di bawah. Kamar mandi Anda bocor ke apartemen saya. Benarkah? Itu kamu. Kamu menipuku lagi. Sebentar. Biarkan aku masuk dan mengobrol sebentar. Apakah Anda punya waktu, Konselor Lee? Kamu ini pria yang suka bohong. Kenapa? Apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu next episodenya. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan, like, dan subscribe supaya admin bahagia.